Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dasar-dasar teknik ketenaga listrikan kali ini akan mengambil materinya adalah tentang induktor. Pengertian induktor. Induktor adalah sebuah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya. Jadi sifatnya itu bisa menyimpan energi juga, tapi tidak seperti halnya pada kapasitor. Nama lain dari induktor adalah kumparan atau koil atau lilitan. Komponen induktor ini tersusun atas susunan lilitan kawat yang membentuk sebuah kumparan. Jadi sebuah kawat yang dililitkan sehingga membentuk sebuah kumparan atau sebuah lilitan. Prinsip kerja dari komponen induktor ini akan menimbulkan medan magnet ketika dialiri arus listrik. Medan magnet yang ada pada kumparan mampu menyimpan energi listrik untuk sementara waktu. Simbol induktor itu sebuah lilitan, di sini disimbolkan dengan huruf L. Besar kecilnya sebuah induktor tergantung nilai induktansinya yang dilambangkan dengan satuan Henry. Satuannya adalah Henry. Umumnya itu menggunakan dalam mili Henry. Induktansi merupakan kemampuan induktor dalam menyimpan energi dalam medan magnet. Semakin besar lilitan kawat induktor, maka semakin besar pula nilai induktansinya. Sebuah induktor ideal memiliki induktansi tetapi tanpa resistansi atau kapasitansi dan tidak memboroskan daya. Itu yang bagus, yang idealnya, yaitu tanpa tahanan dan juga tanpa kapasitansi. Sebuah induktor pada kenyataannya merupakan gabungan dari induktansi, beberapa resistansi karena resistivitas kawatnya ada, dan juga beberapa kapasitansi. Induktansi sebuah induktor. Nilai induktansi sebuah induktor atau koil atau lilitan ini tergantung pada 4 faktor. Di antaranya 1. Jumlah lilitan. Semakin banyak lilitannya, maka semakin tinggi nilai induktansinya. Yang kedua, diameter induktor. Semakin besar diameternya, maka semakin tinggi pula nilai induktansinya. Karena ini berkaitan dengan arus. Semakin besar diameter induktornya, maka induktor tersebut bisa mengalirkan arus yang cukup besar. Ketiga, permeabilitas inti, yaitu bahan inti yang digunakan seperti udara, besi, ataupun perit. Keempat, ukuran panjang induktor. Semakin pendek induktor atau koil tersebut, semakin tinggi nilai induktansinya. Ini juga berkaitan dengan arus. Ya, semakin panjang, maka arusnya juga akan semakin kecil. Itu seperti itu. Jenis-jenis induktor. Berdasarkan bentuk dan bahan intinya, induktor dapat dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah 1. Iron core induktor, 2. air core induktor, 3. perit core induktor, 4. toroidal core induktor, 5. laminated core induction, 6. variable induktor. Jenis-jenis induktor. Iron core induktor. Seperti namanya, iron core induktor adalah jenis induktor yang memiliki inti dengan bahan besi. Besarnya inti besi yang digunakan pada sebuah induktor sangat bermacam-macam, tergantung kebutuhan. Seperti digambarkan di sini, inti tengahnya adalah iron atau besi. Intinya inti besi yang dililiti oleh kawat. Yang kedua, yang berikutnya, air core induktor. Air core induktor adalah jenis induktor yang menggunakan inti dengan bahan udara. Induktor jenis ini bisa disebut juga induktor tanpa inti. Ini karena tengahnya kosong, yaitu berupa udara. Ya, jadi misalkan sebuah logam kemudian dililitkan, kemudian logamnya ditarik. Nah, inti tengahnya ini adalah kosong, inti udara. Berikutnya adalah ferrit core induktor. Ferrit core induktor adalah jenis induktor yang menggunakan intinya berbahan ferrit. Induktor yang satu ini banyak dijumpai di rangkaian-rangkaian elektronika yang cukup rumit. Ini seperti ini digambarkannya, ini yang paling umum. Kalau kita beli dalam sebuah rangkaian elektronika, ini pasti seperti ini. Ya, untuk lilitannya atau untuk induktornya. Kemudian berikutnya adalah toroidal core induktor. Seperti namanya, toroidal core induktor adalah jenis induktor yang memiliki bentuk melingkar. Toro. Ya, toro itu atau O atau 0 menyerupai bentuk cincin atau berbentuk donat. Induktor jenis ini biasanya ada pada rangkaian televisi. Ini seperti ini gambarannya. Biasanya intinya di sini menggunakan inti magnet atau inti ferrit. Laminated core induktor ini juga yang paling umum dan paling sering kita jumpai, itu biasanya di lilitan motor atau lilitan generator, baik yang motor-motor kecil ataupun motor-motor besar. Laminated core induction merupakan jenis induktor dengan inti yang terdiri dari beberapa jenis logam.
Logamnya itu berupa lapisan-lapisan tipis, itu untuk mengurangi timbulnya panas. Beberapa jenis logam tersebut disambung secara paralel dengan sekat berbahan isolator. Ini seperti ini induktornya, kemudian dimasukkan, kemudian disekat oleh kertas mika umumnya, biasanya menggunakan kertas mika. Variabel induktor. Variabel induktor adalah jenis induktor yang besar kecilnya nilai induktansi dapat diatur sesuai dengan keinginan. Biasanya induktor yang satu ini menggunakan bahan perit. Fungsi induktor. Fungsi induktor atau koil atau lilitan diantaranya adalah: satu, dapat menyimpan arus listrik dalam medan magnet. Yang kedua, menapis atau berfungsi sebagai filter frekuensi tertentu. Ketiga, menahan arus bolak-balik. Yang keempat, meneruskan arus searah. Dan yang kelima adalah pembangkit getaran serta melipat gandakan tegangan. Aplikasi induktor. Berdasarkan fungsinya, induktor atau koil atau lilitan ini pada umumnya diaplikasikan: satu, sebagai filter dalam rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi. Dua, transformator atau transformer. Ketiga, motor listrik. Ini biasa digunakan, yang paling umum kita lihat motor listrik, kemudian transformator. Kemudian yang keempat adalah solenoid. Yang kelima, relay. Ini di dalam relay juga ada lilitannya. Yang keenam, speaker. Ini juga sama karena menyangkut impedansi. Yang ketujuh juga mikrofon. Ini juga menyangkut impedansinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.